Guys, welcome back to our channel Autores. balik lagi dalam bahasan review MotoGP Andalusia 2020. Nah, Ya. Bang Joni, ini menjawab jadi race MotoGP Andalusia 2020 menjawab apa yang sudah kita preview ya. Review, cuman Jadi- agak meleset sih. Itu prediksinya. Oh, prediksinya. Yang agak meleset. Tapi Betul. secara preview itu menjawab ya. Betul, Karena MotoGP Andalusia ini bikin kejutan. banyak banget kejutan. Oke, terus Marc Marquez tembus podium dan ternyata nanti kita bahas. Betul. Valentino Rossi bangkit, Bener. nanti kita akan bahas juga. Oke nggak Bang? Siap. Jadi ya itulah penuh kejutan. Ya dengan berbagai drama yang terjadi sepanjang race ya. Sampai bikin ngilu. Nah, Aduh. sampai kayak ada apa ya? Motor 2 tak ikut nih. Nah, oke Bang Joni. Sekarang kita mulai Ya. dari Marc Marquez nih Bang Joni. Ya, Marc Marquez memutuskan untuk berhenti balap Ya. di hari Sabtu. betul. Ini ya sesuai yang waktu itu kita omongin ya Bang. Setuju. Jadi kalau memang memaksakan, ya nanti akan dilihat seperti apa nih Di saat Di dia saat- naik motor. di saat dia naik motor. Betul. Nah, biar lebih lengkap Bang Joni yang nge-review nih. Kayak gimana nih Bang? Jadi kalau kita lihat memang ya banyak juga yang bilang wah ini prank, wah jangan-jangan Marc Marquez bikin cywar atau Ya. apa. Sebenarnya faktanya Marc Marquez itu patah tulang humerus Ya. dan dioperasi 21 Juli kemarin, 2 hari istirahat. 21 jahitan Bang. Hah? Keren 21 Gua jahitan. kalau iya. jahitan lebih sedikit. Oh, iya, Kan iya. Marc Marquez bilang kayak bikin tato gitu. Tiba-tiba dia datang ke Circuit Jerez, dikirain cuma mau balik ke motorhome-nya, Ya. ternyata dia malah menghampiri RC213 nya. iya, dan kemudian minta persiapkan, udah nelfon tuh, jauh-jauh siapin pedoknya. Ya. Dia Padahal langsung sebelumnya udah mau udah dirapiin ya. diberes-beresin, malah dibikin dalam waktu sejam langsung rapi. Dia datang ke klinik medis MotoGP, Ya. dites. Dan ya kalau kita sempat lihat YouTube MotoGP-nya, buset, Push up ya. push up sampai 40 ya? 40, 40. 4 set. Hmm. Sampai udah gitu di dinding juga, Ya. benar-benar luar biasa. Dan cuman memang sedikit pertanyaannya adalah Marc Marquez tidak langsung melakukan istilahnya ikut free practice pertama yang hari Jumat. Ya. Dia memilih di hari Sabtu. Oke. Nah setelah kemudian hari Sabtu masuk di free practice 3. Ya. Tidak ada masalah, cuma memang agak sedikit kikuk dia tuh. Biasanya di setiap tikungan pertama ngerem sedekat mungkin, Ya. langsung menghantam apek. Artinya Ya. benar-benar Curve untuk ya. curve-nya diambil, langsung ini enggak. Dia ngerem, agak sedikit mungkin ngilu atau gimana, Ya. dia agak keluar, ngambil jalur biasa. Memang waktunya pun berangsur-angsur bagus, dan setelah kemudian seperti 4. Ya. Itu lebih cepet lagi waktunya. Namun ternyata setelah itu mulai kerasa dia tuh. Jadi ya kalau boleh dikatakan kan Marc Marquez sampai bilang, ya saya denger apa kata tubuh saya nih. ya. Iya. Bukan kata Bukan pikiran kata ya. pikirannya. Kalau pikirannya gas terus. Tubuhnya berkata sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, dan bahkan free practice 4 itu tidak dilanjutkan sampai selesai. Ya. Dia langsung masuk ke motorhome-nya, diperiksa, dan sampai itu ada yang memperhatikan dia melepas baju balapnya itu bengkak. Oh. Tangannya bengkak, kayak terjadi pembengkakan di tulang kanan atasnya, dan itu sampai sakitnya cukup luar biasa ya. Kalau kita melihat aja udah cukup ngilu. Ya. Kemudian Marc Marquez bilang tidak ada power untuk istilahnya mengangkat motor, dan akhirnya diputuskan tidak meneruskan free practice 4 Karena dan lebih takutnya berbahaya. betul. Dan itu uniknya lagi, pada saat ada pengumuman di MotoGP.com itu tidak mengungkapkan bahwa Marc Marquez tidak balap nanti di race day. Hanya bilang tidak ada akan ikut Q1. Oke. Artinya kalau tidak ikut Q1 Masih bisa tetap masih bisa start untuk di urutan posisi belakang. Oke. Nah, akhirnya kejadian seperti itu, ternyata Marc Marquez baru dikabarkan tidak ikut balapan Andalusia 2020. Oke. Nah, ini sebenarnya Bang, ini ada pengaruhnya nggak nih? Karena kan sebelumnya nih si Alberto Puig, Ya. Alberto Puig, dia meminta untuk Marquez melakukan lap konsisten. Ya, 7 permintaan Puig 7 ya. 7. 7 lap secara konsisten. Betul. Tapi Marquez dikasih lebih tuh. Betul. Nih gue kasih 10 nih, Ya. gitu kan. Nah, itu menjawab kan sebenarnya Sebenarnya menjawab. pertanyaan bahwa
dia masih sanggup. Betul. Dia masih sanggup dan time-nya juga kan kalau nggak Makin- salah konsisten di iya, 138 ya, betul, Bang? 38. Ya, rata-rata itu time-nya untuk si race ketika race ya Betul, sebenarnya. betul. Nah, tapi ya itu tadi yang Bang Joni bilang ya. Ya. Ya ada syaraf yang mulai ya dia bikin kok agak sedikit gak enak dan dia mau mengangkat motor tuh agak kesulitan juga dan efeknya makin sakit dan bahkan sempat diperlihatkan tuh Ya. bener-bener memarnya tuh Ya. ya saya pernah merasakan patah tulang ya dan dibawa ke dukun urut Ya. itu ngilu banget itu Abang dukun urut sih. Iya, Coba ke dokter ya kan Javier Mir. belum ada dulu banyak SMP. Itu istilahnya seminggu tiap hari seminggu sekali itu harus datang Ya. dicek lagi. Itu dimarah-marahin terus. Ini pasti gerak nih, pasti gerak. Geser. Ini artinya nah ini gimana yang di tulang lengan atas yang Ya. memang Baru beberapa hari. baru setelah beberapa operasi. hari langsung datang kemudian memaksakan diri dan kemungkinan di saat dia baru 2 hari pulang itu mungkin masih ada baal istilahnya obat penawar sakitnya masih bekerja namun pada saat hari Sabtu itu mulai hilang itu yang membuat dia akhirnya merasa kesakitan. Tapi yang menjadi pertanyaan nih Bang sebenarnya. Karena setelah habis sesi setelah run ya, Iya. setelah dia masuk sirkuit dan kembali lagi ke pedok, dia langsung langsung masuk ke istilahnya belakang pedok Iya, nih, motorhome dia masuknya. motorhome. Gue rasa itu salah satunya untuk nambahin painkiller kali ya, Sepertinya itu. sebelum dia melakukan run Betul, lagi ya. ya. Cuman mungkin setelah ditambahin painkiller, ternyata kok malah kayak mati rasa, tidak ada gerakan. Mungkin akhirnya itu memutuskan untuk tidak balik lagi di Practice 4. Oke. Dan dia akan kembali di MotoGP Brno. Itu janjinya Marquez. Betul. Oke. Meskipun kalau lihat dari cedera yang idealnya, sebulan itu juga belum cukup. Ya, karena emang diakui sendiri. Betul. Di MotoGP Brno dia belum tentu ya Fit itu dia 100%. 100%, tapi setidaknya dia akan mencoba gitu. Betul, betul. Oke. Nah, ini Marquez nih Bang. Oke. Ini salah satu yang bisa ya tadi Marquez bikin heboh. Betul, ya kan? betul. Marquez bikin heboh dengan segala ya keinginan dia Ya. untuk mencoba kembali lagi balap MotoGP, Betul. mengikuti kata tubuh, bukan kata pikiran ya. Pikirannya, ya. Kata tubuh, kata hati yang diikutin sama dia. Gitu. Nah, nih kalau kita bicara tentang podium, Bang. Ya. Podium. Ini tiga-tiganya dikuasai oleh Yamaha. Tri Musketeer kalau kata Musketeer. mereka bilang. Ya, itu Tri Musketeer itu dari Prancis ya, Bang. Iya, betul. Karena kan yang mimpinnya Quartararo orang Prancis. Iya. Padahal yang duanya orang Spanyol sama Dan orang Italia, Italia gitu kan. betul. Ya nggak apa-apa lah itulah. Ini menurut Bang Joni nih. Ya. Ini memang secara prediksi kita akuin ya meleset. Iya. Bahwa ya sebelumnya kita finalis dengan Quartararo Betul. kan. Dan bahkan Dovizioso kita sebut bakal tembus Masuk podium, lagi betul. podium. Dan ternyata enggak. Ya. Ternyata Quartararo, Vinales, dan Valentino Rossi. Iya. Menurut Bang Joni, apa yang bisa ngerubah ya tadi review kita nih Bang? Ya. Ya kalau kita melihat ini Vinales tidak istilahnya memperbaiki kesalahan yang sama di ronde pertama. Ya. Ronde pertama dia memilih soft, Ya. akhirnya habis di lap 6. Ya. Nah di MotoGP Andalusia 2020 ini Maverick Vinales terlalu terburu-buru untuk mengambil alih posisi terdepan di tikungan 13 sebelum lap kedua. Oke. Ternyata dia out melebar, diambil oleh Quartararo, diambil oleh Rossi. Nah sialnya dia menghadapi Valentino Rossi yang di sirkuit ini ya dia rajanya men. Ya. Dia Sebenarnya rajanya ya. Rajanya dia masih sampai sekarang Rossi rajanya. Ya, kemenangan terbanyak sebenarnya Rossi Betul. di Jerez juga. Dan ini sirkuitnya sempit, agak sulit untuk segera mengambil alih. Nah, akhirnya dia harus istilahnya kalau bahasa gaul kebabaran. Kesulitan dia untuk mengambil Valentino Rossi sampai separuh lebih. Sampai kemudian dia akhirnya bermasalah dengan kondisi yang panas dan bahkan dia berkali-kali tidak bisa bernapas karena bernapas ya dia bilang ya. dia mencoba untuk mendekati Valentino Rossi, tapi ya ada suhu yang meningkat keluar dari motor Valentino Rossi membuat dia kehilangan rasa. Akhirnya memutuskan untuk oke deh saving ban, ambil napas dulu sampai dia akhirnya sempat keambil oleh Franco Morbidelli, kemudian Bagnaia, bahkan sempat juga Jack Miller. Cuman Jack Miller apes dia crash. Nah, kemudian juga ya seandainya kondisinya tidak ada kejutan lain-lain lagi seperti Morbidelli masalah mesin, Bagnaia kemudian problem juga, masalah mesin juga.
Bisa jadi ini hasil yang paling buruk buat Maverick Vinales. Oke. Beruntungnya ya depan-depannya pada rontok, lawan dia tinggal Valentino Rossi dan Valentino Rossi pun sudah mulai kehilangan Kausan ya, kausan ban bannya udah belakang hilang dan kelihatan sekali dia tidak berani rebah. Akhirnya di 2 lap terakhir berhasil diambil oleh Maverick Vinales. Oke, dia finish kedua, beruntung bisa meraih poin 40, hanya selisih 10 poin 10 dengan poin. Quartararo Di klasmen ya. di klasemen. Oke. Nah, ini untuk Rossi sendiri, Ya. Bang. Untuk Rossi sendiri. Kira-kira ini ya sebenarnya kan dia pakai hard soft nih ya. Iya. Dia pakai hard soft. Apa yang membuat akhirnya dia memutuskan untuk pakai hard soft? Kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa dia belajar dari kegagalan di ronde sebelumnya, Oke. dia berani pakai soft. Makanya pada saat beberapa kali free practice Ya. 1, kemudian 2, 3 dan 4 dia berulang kali menggunakan percobaan dengan kompon hard soft dan beberapa juga medium sampai akhirnya mengambil pilihan dengan hard soft, Hard soft. karena satu mungkin suhunya lebih konsisten. Oke. Dan itu diungkapkan oleh Quartararo bahwa sekarang memang panas, tapi memang tidak ada angin. Kalau kemarin tuh repotnya panas, Ya. ada angin, jadi benar-benar mengubah suhu di aspal drop cepat. Oke. Nah, akhirnya dipilihkan hal itu, cuman itu tadi ada istilahnya ini menjadi bukti buat Valentino Rossi. Dia sempat komplain juga ke Salah. insinyur Jepang. Oke. Kok masalahnya tidak selesai-selesai sih, ini masalah yang sama udah kejadian sejak pertama kali saya datang ke Yamaha, belum beres-beres juga. Di ultimatum dia marah, meskipun akhirnya dia bilang saya nggak marah beneran loh sebenarnya, hanya untuk memberikan gambaran dan biar ada motivasi untuk bisa berubah. Kalau begini-begini terus, Valentino bilang mendingan gue pulang ke Tavulia terus gue nggak balapan gitu. Padahal itu diakui sama dia ya. Betul. Kamis udah kita kita pulang. pulang aja. Ternyata di hari Jumat paginya Malah lain cerita oh ya. iya, lain cerita, dapat free practice cukup bagus, urutan kedua overall. Ini akhirnya pun ya ada kayak semacam apa ya, treatment kalau wah ini buat insinyur Jepang mesti dibeginiin nih, artinya mesti digas dulu Ya. baru melakukan perubahan. Itu salah satunya. Dan yang kedua memang Valentino Rossi mengungkapkan bahwa dia istilahnya mengubah setting yang selama ini dilakukan di ronde sebelumnya di Andalusia ini, dan hasilnya cukup bagus. Dia bisa start di posisi yang cukup baik di depan, kemudian juga bisa menjaga kecepatan saat balapan. Nah, makanya Bang ya, dia menyebutkan bahwa untuk di MotoGP Andalusia ini, Iya. dia menerapkan ya istilahnya cara yang berbeda, Different thing. different thing, in another way. Iya, in another way, betul. Oke, dan akhirnya ya itu. Saya pikir in another way dia pakai motornya jadi mundur, bukan ternyata. Iya, Jangan maju dia mundur gitu. Oke, dan ini kongres juga sebenarnya untuk Valentino Rossi karena buset. setahun ya Bang. Tahun 2019 di Amerika Serikat. Amerika Serikat Itu pun terakhir keki kan, dia udah mimpin disalip Alex Rins. Makanya di saat dia capek ngomong gitu dia bilang mungkin ini bukan kemenangan tapi rasanya seperti menang. Sampai dia tuh melakukan selebrasi di tempat saat dia pernah menang Oh, yang di GP 250. 250 yang di Ya, WC. ya, yang Cuman dimasuk ke toilet portable ya. Cuma dia bilang, "Ya, kok sepi." Tapi itu setidaknya untuk kaliber pembalap veteran paling tua di MotoGP musim ini, aksi teatrikalnya masih ada. Itu Ide-ide liar ide itu liar loh yang ketimbang ditunggu ya. pembalap muda yang ya udah biasa aja menang gitu. Ini ide-ide selebrasi Rossi Luar itu yang biasa. sebenarnya menjadi sesuatu yang ditunggu Betul. ketika Rossi menang. Itu. Dia mau ngapain lagi sih? Dia mau ngapain lagi Betul, sih? Gitu kan. betul, Sebenarnya kan betul. seperti itu. Bener nggak guys? Setuju. Bener ya? Iya dong. Oke, nah kongres juga untuk Rossi. Fabio Quartararo Bang. Yep. Fabio Quartararo. Yep. Double kemenangan ya. Kemenangan. Double kemenangan. Berarti seenggaknya dia orang Prancis paling sukses. Paling sukses. Bukan orang Prancis, Pembalap Prancis paling sukses di Paling MotoGP, sukses betul. di MotoGP. Nah, ini ya kira-kira nih, Bang. Ya. Kalau bisa ngomong tentang title contender. Ya. Ya. Kira-kira nih, apakah dia yang akan bersaing dengan Marc Marquez atau kira-kira Vinales? Karena kalau kita lihat selisihnya kan poinnya 10 Poin nih 10 poin ya. ya. Marquez ya siapa yang mau ngeraguin Marquez? Betul. Masih 11 seri tersisa. Ya. Brno
bisa jadi sirkuit makanannya Marquez. Betul. Walaupun secara kemenangan Rossi ya. Rossi, betul. Oke. Terus Red Bull Ring. Iya. Nah, ini antara makanan Marquez Dan atau Dovizioso. Ducati, Iya, Dovizioso. betul. Ya, kita nggak usah ngomong Dovizioso nih. Oke. Karena kenyataannya kemarin Iya. tim satu itu yang bagus. Iya. Betul. Nah, kira-kira menurut Bang Joni, Ya. kira-kira antara Fabio Quartararo dan Maverick Vinales, kira-kira siapa yang akan bersaing dengan Marquez? Ini ya yang sangat istilahnya disenangi mungkin fanatikan MotoGP terhadap Ya. sosok seorang Quartararo, meskipun aksinya begitu hebat, 2 ronde berturut-turut dia menang, jadi orang Prancis paling sukses di MotoGP. Ya. Tapi dia tetap tidak mau menonjolkan diri. Bahkan saat press conference MotoGP pertama, Ya. di saat dia menentukan siapa nih yang bakal 5 besar nanti akhir musim, Ya. dia tidak mencantumkan namanya Ya. sebagai juara dunianya, tapi tetap Marc Marquez baru nama dia. Dan di press conference kemarin, dia tetap bilang belum bisa, ini istilahnya ronde masih panjang, masih ada 11 ronde lagi, apapun bisa terjadi, dan dia masih melihat Maverick Vinales cukup alot. Ya. Kemudian Dovizioso di posisi ketiga, dan bahkan dengan comebacknya Valentino Rossi, Ya. dia menyebut Valentino Rossi pun bisa melakukan hal yang terbaik dan tidak ketinggalan, dia bilang. Ini 2 seri Marquez tidak bisa ngapa-ngapain nih. Ya. Bisa jadi di saat nanti dia comeback, Ya. dia akan benar-benar full serius atau kehilangan 2 poinnya akan dia kejar. Artinya Quartararo masih memperlihatkan bahwa masih terbuka kesempatan untuk kedepannya. Dan apalagi dia sadar ronde berikutnya nanti ini emang bukan sirkuit yang bersahabat dengan Yamaha. Bukan Yamaha banget lah. Betul. Gitu ya. Si Brno ya klop dengan motor yang powerful, apalagi Red Bull Ring 2 ronde Yamaha tak berkutik sama sekali. Ini yang membuat Fabio Quartararo pun menyadari mungkin di 3 seri berikutnya ini tugas berat. Itu sebabnya dia belum melihat secara mengerucut siapa lawan terberatnya. Dia masih melihat secara umum karena rondenya masih panjang. Oke, berarti belum terjawab nih. Betul. Antara Fabio Quartararo ataupun Maverick Vinales. Iya, kira-kira. betul. Karena ya tadi yang Bang Joni bilang ya, 11 ronde, 11 ronde. Marc Marquez Bisa bangkit. will come back Iya. gitu kan. Nah, sirkuit makanannya Red Bull Ring Iya, 2 seri. 2 seri kan. Ya kan? Terus Brno 1 Seri. seri. Dan itu 3 pekan beruntun tuh. Ya. Dan kalau pemainnya katakanlah amit-amit nih, bukan mau ngedoain kejadian Ya. insiden parah atau Ya, apa, ya. cedera, bisa-bisa ya absen di ronde berikutnya. Dan kalau pemain cederanya parah bisa absen Ya. lagi di ronde berikutnya. Nah, makanya itu masih terlalu dini berarti. Betul, 2 ronde ini masih belum kebaca. Oke. Ini yang menjadi menarik, Bang. Ya, Di MotoGP Andalusia kemarin, kenapa? Ada apa dengan Andrea Dovizioso Ya. dan Danilo Petrucci Iya. yang dikalahkan oleh tim tim satelitnya satelitnya, sendiri? betul. Ada apa, Bang? Kalau Danilo Petrucci memang dia agak kesulitan menghadapi track Jerez ini, bahkan dia sudah mengubah berbagai macam settingan pilihan ban. Oke. Dan juga memang sepertinya kemarin itu cuaca yang sangat panas, ini benar-benar menguras pembalap. Tidak hanya Danilo Petrucci yang juga terjatuh, ada beberapa pembalap lain. Nah, sementara buat Andrea Dovizioso memang strateginya mungkin sama dengan ronde kemarin, dia menahan atau menjaga atau menabung bannya sampai lap terakhir. Cuman perkaranya Ini nggak bisa maju-maju. Iya, duelnya tidak bisa maju, malah diserang-serang pembalap di belakangnya. Dan kemudian duel Yamaha yang kemarin performanya tidak begitu mencengang, ini bisa membuat gap cukup jauh. Itu sebabnya akhirnya dia agak kesulitan. Bahkan sampai dia nggak bisa ngejar Mir, nggak bisa ngejar Takagami yang finish keempat. Artinya memang sepertinya Dovizioso dengan kondisi cukup jauh, dia mengambil posisi aman untuk tetap bisa finish terbaik ke-6. Yang penting poin ya. Poin itu. Dan dia mungkin akan nanti membayar kekalahannya mungkin di ronde Brno dan juga di Red Bull Ring. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi nih. Ya. Pak. Ada apa nih dengan Ducati? Ya. Selama ini kita jarang lihat loh. Ya. Ada kendala teknis Betul. di Ducati ya. Paling kendala teknis itu kebanyakan ya tadi di Yamaha. Rossi di Brno waktu itu juga kan Yamaha. Betul. Ya kan? Terus kayak yang kemarin di Jerez Di ini. Jerez, betul. Ya kan betul. Yamaha udah minggu sebelumnya Rossi ditambah lagi sekarang nih Morbidelli. Morbidelli. Iya. Ya kan? Iya. Nah,
Ini ada apa sih dengan Ducati nih, Bang? Ya kalau kita melihat sebenarnya mungkin suhu juga pengaruh karena kemarin itu sampai di tikungan 9, 10, 11 itu suhunya sampai mencapai 63 derajat Celcius. Ini lebih tinggi 3 derajat Celcius ketimbang ronde kemarin karena ronde kemarin masih ada angin. Ya. Ini enggak sama sekali dan kalau kita melihat memang kemarin itu kan kalau kita melihat Pecco Bagnaia itu berani bermain jarak dekat. Ya. Seperti yang sempat dilakukan oleh Maverick Viñales. Ya. Ini efeknya seandainya mengambil slipstreaming memang tidak ada angin seger yang buat mendingin mesin. Ya. Itu berkali-kali sampai akhirnya dia melepaskan dari kejaran Valentino Rossi. Mungkin di saat itu panasnya tidak turun sehingga mesinnya mengeluarkan asap kayak motor 2 tak. Ini yang menjadi mungkin itu kalau mungkin kemarin Bagnaia agak sedikit menurunkan istilahnya apa ya, menahan ya, sedikit cari lah ya. angin dulu, cari angin dulu. Ya. Ini kan dia coba dengan yakin bisa ngejar Fabio Quartararo, dia gas terus sampai akhirnya mungkin mesinnya mengalami problem dan harus udahlah teknik muncul dan DNF. Oke. Nah, untuk Quartararo, bukan Quartararo tapi Bagnaia. Untuk Bagnaia, ini Bagnaia, Takaaki Nakagami. Iya. Ini jadi seolah kayak kuda liar nih ya. Betul. Di awal-awal musim MotoGP 2020 ya, Bang. Iya. Oke, ini pasti menarik. Kalau Bagnaia memang ya sebenarnya ada perubahan karena dia merasa bisa menerapkan gaya balapnya di Moto2 untuk bisa mengerem lebih dekat, gaya biasa, gaya khas murid-muridnya Rossi. Itu jadi kayak mirip Jorge Lorenzo. Dan itu sangat diwajarkan karena kru chiefnya Pecco Bagnaia kan mantannya kru chiefnya Lorenzo. Sepertinya apa yang diminta oleh Pecco Bagnaia dikasih oleh Gabarini klop nih. Nah, kita harapkan bisa klop juga di ronde-ronde berikutnya. Jangan sampai ternyata cuma klop di sirkuit Jerez aja nih. Itu yang mungkin diharapkan dan memang mengecewakan karena dia sempat front row pertama di karirnya MotoGP. Dia berusaha untuk podium pertama tapi terkena kendala mesin sehingga harus merupakan podium pertamanya di MotoGP Andalusia. Padahal udah di depan mata. Podium pertama. Dan itu ya podium dan dia sempat ngomong juga ya udahlah kalau nggak dapat masih dapat podium. Ya mesinnya. Itulah guys. Tapi ini ada yang menarik dari omongannya Rossi loh. Ya. Tentang si Quartararo. Ya kan? Ya istilahnya sebagai pembalap pemula. Udah nggak pemula ya? Pemula. Tahun kedua nih ya. Tahun Betul. kedua. Oke. Sebagai pembalap yang istilahnya baru masuk tahun kedua. Betul. Mempunyai kans untuk juara dunia. Iya. Ya kesannya seolah kayak dia dulu nih. Balik lagi ke Valentino Rossi muda. Betul. Ya dia baru mencapai juara dunianya di tahun kedua. Tahun pertama runner up, tahun kedua juara dunia. Iya. Nah, yang menjadi menarik Bang, diakui oleh Rossi nih, bahwa gaya balapnya si Quartararo itu kalau Lorenzo butter ya. Iya, smooth like a butter. Tapi kalau Quartararo lebih lembut lagi Bang. Betul. Lebih lembut lagi karena kenapa? Itu tadi seperti sutra kalau kata Rossi. Halus. Dipegang ya. Udah pernah tahu sutra kan? Sutra yang mana Bang? Iya, ada beberapa ya. Sutra yang dari ulat sutra, ini kain. Nah itu. Oke. Itu yang ya istilahnya tadi. Sebenarnya kalau bagi gue nih Bang ya. Kalau bagi gue dengan gaya balap yang tadi yang Rossi bilang Quartararo memiliki gaya balap seperti Sutra, betul. Berarti seharusnya dia bisa nggak bermasalah banyak dengan ban. Itu. Nggak seperti si Rossi terus mencari back balance. Iya, back balance terus betul. Oke. Dan satu hal memang ya kalau apa dia katakan Rossi itu memang benar adanya. Itu sebabnya strategi yang dilakukan oleh Quartararo dia coba untuk bikin gap dulu. Mirip Lorenzo lah. Nah cuma problemnya belum ketahuan ya kalau dia di duel atau ya kalau kita ingat di tahun lalu di duel oleh Marc Marquez yang dia saat jarak jauh kemudian Marc Marquez menduelnya memberikan tekanan akhirnya kedodoran. Itu mungkin yang mesti jadi pembuktian buat seorang Quartararo. Mungkin kalau mamanya
settingnya bagus, start di depan, bisa melesat ke depan, gap juga cukup baik. Apalagi sekarang kan Whole device-nya kemarin dia mengaku sempat udah dipakai. Dia sempat jelek saat kualifikasi dan saat warming up. Makanya dia sempat ya udah deh, mungkin di balap ini tidak jelek lagi dan itu berhasil, makanya dia bisa whole shot ke depan. Itu menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau dia di duel seperti ya kalau kita ingat kemarin Viñales di duel oleh Marc Marquez. Itu yang banyak cepat habis atau apa. Kalau mamanya mungkin sendiri, saya jamin Quartararo akan bisa. Tapi kan selama balapan tidak akan seperti itu. Tidak akan bisa langsung start, gas buka jauh, terus udah gap 6-7 detik, cari aman sesuai dengan ini. Nah tentunya ya ini yang menjadi PR buat Quartararo nanti di ronde-ronde berikutnya. Dan kemungkinan kan sirkuitnya itu akan lebih variatif dan mungkin sirkuitnya juga bukan klop dengan M1 banget. Ini yang harus mungkin jadi kuncian buat Quartararo kalau benar-benar bertekad menjadi title contender, juara dunia. Dan kalau sampai juara dunia, wow, juara dunia pertama dari tim satelit. Kayak Rossi dong. Betul. Yang 2000. Iya, betul. Habis itu baru pindah ke tim pabrikan itu. Mirip kan? Mirip. Makanya ya ini ya ketika Rossi juara dunia, Quartararo baru lahir. Betul. Mana belum lahir Belum lahir. Orang selisihnya enggak dong. Belum lahir, Bang. Belum. Masih bayi kan tadinya. Selisihnya kan 20 tahun kan? Ya, tapi kan waktu Rossi 41 sekarang Rossi juara dunia 97, Quartararo belum. Baru pas dia juara dunia 2,5 baru lahir. Makanya pada saat dia ingat banget, dia seneng banget podium bareng, dia sampai sharing bahwa gue inget Rossi waktu itu, lihat waktu saya umur 6 tahun dia duel dengan Sergio Brno, itu jadi motivasi saya jadi ke MotoGP. Bahkan di press conference itu sampai mengucapkan terima kasih ke Valentino Rossi bahwa dia menjadi idolanya, jadi motivasinya hingga akhirnya sampai di MotoGP. Luar biasa. Oke guys, itu dia. Jadi itu ya Bang, review kita untuk di MotoGP Andalusia 2020. Ya, pastinya kita akan ketemu lagi nanti di review MotoGP mana Bang? Brno. Republik Ceska di sirkuit Autodromo Brno. Oke, di 9 Agustus. Di sirkuitnya Anak Sultan. Anak Sultan tuh yang Karel Abraham. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit juga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk informasi dan notifikasi yang terbaru dari YouTube Autorace. Oke guys, pamit ya. Oke guys, pamit. See you. Bang, ada yang ketinggalan tadi tuh Bang. Iya. Apaan sih? Ya, ini kita mau ngucapin thank you. Terima kasih banget untuk semua teman-teman, untuk semua sobat Autorace. Sekarang kita udah mencapai 10.000 subscriber Bang. Terima kasih loh. Terima kasih asli. Tingkatkan terima lagi, ajak temen-temennya, saudaranya, om, tante, uwa, bibi, siapa pokoknya ajak untuk subscribe ke Autorace. Oke, dan ini memotivasi kami untuk bisa terus menampilkan ya video-video informatif lagi. Iya. Ke depannya gitu. Betul. Gitu. Makanya ajak-ajak ya. Ya. Dan terima kasih sekali lagi. Thank you. Thank you. See you guys.